Halo semuanya, selamat datang di channel belajar bareng Kang Riz. Oke, di sini saya Kang Riz akan berbagi bagaimana caranya kita membuat filter dinamis dengan memanfaatkan pivot table dan juga slicer dan juga ada elemen dashboardnya teman-teman ya. Di sini akan mempermudah kita ketika kita ingin melihat misalkan status kehadiran siswa berdasarkan kategori kelas ataupun status ketidakhadirannya teman-teman. Oke, bagaimana caranya? Kita langsung ke pembuatan. Nah, bagaimana caranya? Jadi pertama teman-teman pivot dulu untuk data yang ingin kita filter. Ya, caranya teman-teman tinggal masuk ke menu insert, kemudian pilih pivot table. Nah, untuk table range-nya teman-teman ambil data yang ingin teman-teman tampilkan untuk dilihat jumlahnya secara dinamis. Kemudian setelah itu klik OK teman-teman ya. Maka akan muncul pivot table area seperti ini. Nah, untuk kemudian lalu masukkan ke nilai values itu adalah status kehadirannya. Maka akan dihitung untuk status kehadirannya berdasarkan count number ya teman-teman ya. Nah, kemudian setelah itu di area pivot ini teman-teman klik, kemudian masuk ke menu insert, kemudian pilih namanya slicer teman-teman. Nah, teman-teman bisa keluarkan misalkan untuk slicer yang dipergunakan untuk filter yaitu kelas dan status kehadiran. Kemudian klik OK. Maka akan muncul dua slicer seperti ini teman-teman. Nah, untuk pivotnya ini teman-teman bisa atur ya. Lalu untuk slicernya misalkan kita bisa sesuaikan sesuai kebutuhan dengan teman-teman ya. Nah, misalkan seperti ini teman-teman ya. Ini untuk kelasnya misalkan kita bisa atur untuk slicernya itu misalkan di 3 kolom ya supaya bentuknya menjadi seperti ini. Nah, kemudian untuk warnanya teman-teman bisa atur misalkan untuk status kehadiran itu warna hijau, kemudian untuk kelas itu misalkan warna orange seperti ini teman-teman. Ini atur-atur aja sedemikian rupa sehingga tampilannya menjadi menarik teman-teman. Lalu kemudian teman-teman buat namanya itu objek ya teman-teman. Misalkan di sini saya masuk ke menu insert lalu pilih illustration warna bentuk ya save ya. Di sini saya bentuk seperti ini. Lalu kemudian teman-teman bisa masukkan datanya itu dengan cara mengetikkan sama dengan di kolom formula teman-teman ya. Dan untuk data kehadiran ini berarti ada di E12 ya teman-teman. Kita ketikkan saja E12. Kemudian setelah itu kita tekan enter, maka akan muncul angkanya secara otomatis. Lalu kita atur formatnya sedemikian rupa teman-teman. Ini saya percepat ya teman-teman ya. Nah, maka kurang lebih hasilnya akan menjadi seperti ini, teman-teman. Misalkan teman-teman pengen lihat untuk status kehadiran kelas 10C yang hadirnya berapa orang. Nah, ini bisa secara otomatis memperlihatkan untuk data yang kita ingin lihat ya untuk kehadirannya. Sekian yang bisa dibagikan kali ini, semoga bermanfaat.